pada saat motoran kelapa muda. Ini ada di sekitar Bendung Cibeet, Kalimalang. Ini udah mendekati area Karawang. Jadi dari Bekasi kira-kira 34 km dari sini kan. Masuk dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke sekitar arah Loji Karawang. Aku naik motor pakai si Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya sekarang ada di jembatan Sungai Cibeet, atau tepatnya di Bendungan Cibeet, ya, ada di wilayah Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan jalan-jalan ya teman-teman, deket-deket aja, hanya ke sekitar Karawang. Saya ingin cari daerah Eka Adem di sekitar Karawang Selatan yang agak atas. Ini saya ada di sekitar Jalan Raya Inspeksi Kalimalang yang sebelah timur teman-teman. Dan jalan ini nanti akan sampai di sekitar apa depannya itu saya kok lupa, Teluk Jambe. Perempatan Teluk Jambe yang ada di sekitar Karawang Selatan. Nggak jauh sih dari Bendungan Cibeet, paling Jalan Raya Teluk Jambe Pangkalan itu kira-kira ya 1,5 kilo lah mungkin. Atau kalau naik motor ya hanya butuh waktu 2-3 menit untuk sampai di pertigaannya. Ini kebetulan cuacanya sedang bagus, cuacanya cerah, tetapi tidak menyengat suhunya, walaupun ini sudah memasuki periode musim kemarau ya teman-teman. Bahkan kalau saya baca di beberapa mass media di sekitar Jawa Tengah sana sedang terjadi fenomena breeding, yaitu suhu di pagi hari itu sangat dingin, bahkan di daerah sekitar Dieng itu suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Sampai timbul embun es. Nah, ini kita sudah ada di perempatan Jalan Raya Pangkalan, kita belok ke kanan nih teman-teman. Ini kayaknya sedang ada perbaikan jalan, jadi harus gantian kayaknya ini. Nah, masuk lagi dicor sebagian, ini baru perbaikan separuh-separuh ya teman-teman. Duh, injek apa tadi tuh, lotak. Nah, dari jalan sekitar ini teman-teman, ini bisa mengakses ke berbagai macam tempat ya. Bahkan kalau mau ke Waduk Jatiluhur, saya suka lewat daerah sekitar sini, karena sepanjang perjalanan nanti kebanyakan melewati daerah pedesaan yang relatif sepi, kemudian pemandangannya masih hijau. Dari jalan ini juga bisa mengakses berbagai macam spot wisata yang ada di daerah Karawang Selatan, ya, di daerah Pegunungan Sanggabuana. Banyak sekali wisata di sana teman-teman. Mulai dari wisata yang berbentuk kafe sampai wisata alam air terjun, ya. Ada wisata alam semacam jeram sungai, ya. Ada wisata alam berupa alam pegunungan dan macam-macam.
Wah, ini harus ngantri lagi. Kendaraannya gede-gede ini teman-teman. Iya, masuk satu persatu. Ya, di spot sekitar sini memang sering kali terjadi kerusakan jalan. Karena kalau dilihat ini adalah tanah uruk kalau saya lihat ya dulu asalnya. Kemudian juga yang melintas kendaraannya gede-gede, yang mengangkut bahan tambang pasir maupun mengangkut berbagai macam hasil industri ya. Sehingga wajar apabila jalannya hampir nggak pernah mulus di sini teman-teman. Ini masih melintas di bawah kolong dari tol MBZ Muhammad bin Zayed. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah kolong dari MBZ juga yang ke arah Jakarta. Nah kan, ini udah dari sejak berapa tahun lalu ini masih hancur terus jalannya teman-teman. Longsor dulu, diperbaiki, longsor lagi. Nggak tahu nih kenapa kok berkali-kali longsor. Tuh. Oh ya, kemarin saya mendapatkan request dari salah satu pemirsa HKW Vlog untuk mereview jalan ke tempat wisata baru yang namanya Kaliwungu teman-teman, yang ada di sekitar atau mungkin di sekitar kawasan KIIC ya. Ya, saya akan coba ke sana dulu ya. Sebelum lari ke arah selatan, saya akan coba untuk review jalannya ke arah mana saja. Ini dari pertigaan ini kita akan belok ke kiri teman-teman. Nah, ke kiri. Ini merupakan jalan pintas dari sekitar Jalan Raya Pangkalan ke kawasan industri KIIC. Walaupun jalan pintas tapi cukup ramai teman-teman, apalagi pada saat hari kerja. Banyak pegawai-pegawai yang bekerja di sekitar kawasan KIIC mengakses tempat kerjanya dari sekitar wilayah Pangkalan lewat sini teman-teman. Karena jalan paling cepat dan jalan paling mudah dijangkau. Ih, banyak sapi loh. Ih, sapi. Ini dari pojok sekolahan kita belok ke kiri. Ada Wanas Wailah. Nah, di depan itu sudah masuk ke kawasan industri KIIC kalau nggak salah. Dan di KIIC itu banyak sekali industri besar ya teman-teman. Termasuk salah satunya adalah industri otomotif yang memproduksi kendaraan di depan ini, Fortuner. Ada pabrik mobil Toyota gede banget di sana. Itu. Bannya sampai mentok pinggir. Saya belum pernah ke Kaliwungu. Coba nanti saya akan coba hidupkan dulu untuk GPS-nya teman-teman. Saya akan coba hidupin GPS-nya dulu deh. Saya akan pakai Google Maps. Pasang dulu Google Maps-nya. GPS-nya udah saya hidupkan. Ini jaraknya kira-kira 10 km dengan waktu tempuh sekitar 18 menit. Tuh lihat teman-teman, truk-truk mengangkut tanah kayak gitu, gede-gede banget ya. Dump truck kayak gitu paling enggak muat tanahnya mungkin ada 30 tonan. Jauh melebihi kapasitas normalnya yang hanya sekitar 10 ton paling ya. Dipasang sampai dengan 3 kali lipatnya. Ya, itulah Indonesia. Ini udah masuk ke kawasan KIIC-nya teman-teman. Udah masuk ke jalan raya arterinya, dan ini merupakan gardu induk Mekarsari, penyuplai energi listrik ke semua perusahaan yang ada di sekitar kawasan KIIC.
Ini karena hari libur, jadi kawasan ini relatif lengang ya teman-teman. Tidak banyak kendaraan yang lalu lalang. Set, truknya kenceng-kenceng juga. Itu pabrik Gajah Tunggal. Oh, situ toh pabrik bannya. Kalau dilihat dari kawasan industrinya ini cukup rapi ya teman-teman. Masih banyak tempat-tempat yang kosong juga dan relatif lebih hijau karena masih banyak tanaman-tanaman besar yang dipertahankan. Dan jalannya ini lebar banget. Ini kalau cuma buat papasan dua truk, ini truk dump truk tadi kayak gitu, turah-turah teman-teman. Dan di tengahnya ini masih ada pembatas jalan, dan itu lebarnya bisa ada kali 15 meteran atau 20 meteran, gede banget. Jalannya bagus lagi, hijau. Ini kalau dibikin perumahan mungkin cakep ya. Tapi ini adalah kawasan khusus yang diperuntukkan untuk kawasan industri ya. Karawang, Purwakarta, Bekasi merupakan jagoan wilayah industri lah kalau di Jawa Barat ya teman-teman. Hampir semua industri yang besar-besar, yang kelasnya mulai kelas nasional sampai kelas dunia ada di sini. Let's say katakanlah ada Toyota ya, ada Sharp, ada Gajah Tunggal, macam-macam ada di sini. Dan ini yang sebelah kiri ini kawasan punyanya Toyota teman-teman. Tulisannya Toyota itu, tembok-temboknya gede banget. Kita masih terus lurus ya dari jalan ini, kira-kira 1,2 km. Nanti sampai ke bundaran juga masih ambil jalan yang lurus. Ini kalau jalan rayanya lengang kayak gini enak ya. Coba kalau Jakarta jalannya kayak gini lengangnya, wah nyaman sekali. Ini Toyota Learning Center. Pusat pelatihannya Toyota ini gede banget. Ya, by the way, hari ini saya riding menggunakan Yamaha Lexi. Ini udah lama nggak keluar diajak jalan-jalan. Saya akan memanaskan ini motor supaya lemes-lemes lagi ototnya. Karena kemarin selama liburan anak sekolah, ini kan biasanya dipakai anakku sekolah ya teman-teman. Kemarin sempat nganggur berapa lama, sehingga saya gunakan untuk riding kali ini supaya sirkulasi mesinnya menjadi, oli di mesin menjadi lancar, kemudian bergerak lagi. Nah di sini saya harus belok ke kiri, kemudian ngambil jalur yang sebelah bawah ya teman-teman, karena kita akan berputar di bawah kolong. Ini kalau ke kanan saya nanti masuk lewat masuki jalan tol itu. Ngolong dulu, ngolong, kemudian saya ambil ke arah kanan. Wah, ini udah mulai banyak jadi ruko-rukonya. Bagus juga ya kawasan industrinya ini. Wah, ini kalau udah ditanemin tanaman ki hujan, nama lokalnya namanya pohon ki hujan, atau nama nasionalnya itu pohon trembesi. Ini menjadi rimbun banget, enak teman-teman, karena pohon trembesi ini tajuknya lebar, kemudian juga kemampuan untuk menyimpan airnya luar biasa, dan kemampuan untuk menghisap karbon dioksidanya mantap. Kita belok ke kiri teman-teman. Selamat datang di KIIC. Oh, itu pabriknya
Sharp, pabrik elektronik Sharp itu tuh. Ini security office-nya, kawasan KIIC. Cakep nih kawasan industrinya, rapi banget. Tengah-tengahnya pohon palem, sebelah kirinya pohon terembesi. Oh, ini bukan terembesi kalau yang sebelah kiri nih. Ini kayak pohon kalau di kampung saya namanya pohon asem keranji. Ini juga tajuknya lebar sehingga rimbun, enak dijadikan sebagai pohon peneduh. Nah, di bundaran itu depan ada bundaran, nanti kita ambil jalur yang lurus. Ini pabrik DNP. DNP itu apa? Dynaplast atau apa nggak tahu teman-teman. Nah, di kiri ini juga ada tempat wisata namanya Danau KIIC, teman-teman bisa ke sana. Objek vital nasional. Kita belok ke kiri. Oh, Ogawa, Indonesia. Lengang banget. Ini industri-industri besar yang di sini, teman-teman. Keren. Ini masih lurus kira-kira 19 km lagi, nanti ada bundaran. Juga masih tetap kita ngambil arah lurus. Karena terus terang saya nggak hafal daerah sini, teman-teman. Ini cukup jauh dari rumah. Rumah saya kan di Bekasi. Ke Bekasi ini mungkin sekitar ada 45 kilo kali sampai ke rumah saya. Linker Idemitsu. Oh, ini pabrik oli pelumas Idemitsu. Katanya udah dekat ini, 9 km lah, 9 menit lagi atau 3,9 km lagi. PT Bolt Indonesia. Kita masih diminta untuk lurus. Taiho Nusantara. Ini rapinya kayak kawasan perumahan elit, teman-teman. Bersih, rapi gitu ya. Jalannya bagus, beton, nggak ada yang ancur-ancuran, jalannya mulus, asik banget. Ini di depan kira-kira 500 meter saya diminta untuk belok ke kanan. Oh, ini apa? Tempo. Gambarnya kayak Tempo Karawang Plant. Oh, ada Pertamina juga di sini. Wah, ini masih pabriknya Toyota ya. Padahal udah berapa kilometer, ini masih punya Toyota. Gak heran lah kalau Toyota ini kalau di Indonesia populasinya paling besar. Pabrik mobil paling kaya se-Indonesia ini kayaknya. Bahkan mungkin nomor 2. Mungkin nomor berapa di dunia, mungkin termasuk yang paling unggul juga ya teman-teman, Toyota ini. Line up-nya banyak. Tuh, masih Toyota lagi. Masya Allah, gede banget.
Wah, kebablasan aku harusnya tadi di perempatan Toyo tadi belok kanan teman-teman. Saya ambil putar balik nih. Nah, saya putbal dulu. Nah, kelewatan kira-kira 300 meter. Lumayan 300 meter. Ini sebelah kiri posko. Nah, ini teman-teman. Tadinya tadi tuh di perempat landing centernya Toyota harusnya belok kanan dari arah sana. Ini saya akan belok ke kiri. Nah, Harapan Raya, Jalan Raya Harapan Raya. Dari Harapan Raya ini pas perempatan masih 1,4 km lagi. Saya minta harus lurus sebelum belok ke kanan. Ini kalau kawasan industri naik kayak gini nih, jalannya itu terpola, jadi garisnya itu lurus, nanti ada pertigaan belok atau perempatan belok, gak akan bulat-bulat kayak di perkampungan ya teman-teman. Ini juga salah satu cara untuk mempermudah pencarian alamat, sehingga enak untuk dijangkau, perlu dicari bagi orang-orang yang lagi mencari alamat pabriknya. Nih, tempatnya asri bener hijau ini. Pohon akasia, ini pohon trembesi. Ini kalau iseng-iseng mungkin bisa dijadikan sebagai tempat piknik kali ya. Boleh apa enggak ya? Sore-sore gitu jalan-jalan, bawa makanan kecil, bawa tikar, ngampar sebentar sambil makan minum. Tuh pohon akasia, ini ada pohon cemaranya juga. Cuma di sini saya tidak melihat adanya angkutan umum. Jadi kalau orang yang kerja di kawasan industri paling tidak mempersiapkan kendaraan sendiri, motor kayak itu teman-teman, parkir di depan tuh. Kalau kendaraan umum kayaknya nggak lihat. Karena biasanya kalau karyawan-karyawan yang ada di kawasan industri seperti ini ada fasilitas jemputan biasanya di pool di tempat-tempat tertentu. Kalau di Bekasi biasanya di Bekasi Barat atau di Bekasi Timur tuh tempat penjemputannya. Ini masih terus. Bagus oi. Oh, di depan punyanya shop juga. Ke sini. Oh ya, ini masih punya shop. Jadi kalau harusnya tadi kalau lewat shop bisa belok sini teman-teman. Ini terus belok ke kiri. Ke Jalan Harapan 4. Oh. Wah, ini ada pohon apa ini? Jenitri yang melencung tinggi-tinggi kayak gitu tuh. Ini pohon mahoni sekarang yang di kiri jalan. Ya ini nggak tahu namanya pohon apa. Kayak semacam pohon bintaro bukan ya? Bukan kali ya. Oh, di sini kita masih harus terus melewati parkiran project ini teman-teman. Oh, ini lewatnya mana ya? Oh, itu ada sih Kaliwungu. Oh, saya salah, harusnya lewatnya sebelah sana. Salah teman-teman. Nah, lewat sini nih. Mana nggak ada tulisan nih. Oh iya tuh Kaliwungu tulisannya, nggak lihat tadi, sorry. Ini ada tulisannya
wisata alam Kaliwungu Karawang, tapi jalannya masih jalan makadam. Google Map malah muter-muter karepe dhewe. Oh, ada petunjuknya teman-teman, nggak usah khawatir, walaupun di pelosok tapi ada petunjuknya. Explore wisata Kaliwungu. Iya, masuk ke sini. Asik juga, ada tempat makan di sini. Ini masih kampung, masih bener-bener kampung ini tempatnya. Nggak nyangka di sekitar kawasan wisata ada perkampungan seperti ini teman-teman. Jalannya masih jalan makadam. Nggak jauh sih, paling kira-kira 1 kilometer masuknya ini, bahkan nggak sampai. Ada proyek. Ini belok ke kanan. Kemana lagi? Ya, ya Mas. Masuk Kaliwungu. Iya. Jadi 8.000, orangnya 5.000, untuk parkir motornya 3.000. Oke, siap. Cik, ini kok susah dibuka. Kemana Mas? Kiri ambil lurus. Oh iya. 8.000 ya Mas? Udah duit pas. Ah, ada uang pas. Asik. Makasih ah. Ya, makasih. Mari, Bang. Wah, masnya penjaganya cakep, ramah banget. Wah, asik juga. Jadi bayarnya tadi satu orang 5.000, motornya 3.000 teman-teman. Murah, terjangkau ini. Jalur ATV, oh ada jalur ATV-nya. Di sini juga ada kolam-kolam retensinya. Wah, cakep. Ini masih kampung, enak tempatnya. Rame juga. Sampai di Kaliwungu. Wahananya juga banyak. Dari parkiran yang agak adem. Selesai. Ini udah sampai di wisata Kaliwungu ya teman-teman. Nih, banyak wahannya di sini yang bisa dieksplor. Tadi katanya kalau dari yang jaga kendaraan tadi, di hari Sabtu Minggu biasanya banyak banget di sini. Ini tempatnya asri, banyak gazebo-nya. Ini kalau hari Sabtu Minggu parkirnya sampai ke depan sana teman-teman. Dan tempat ini sering dijadikan sebagai tempat alternatif untuk melakukan aktivitas bersama. Tadi keterangan ada satu PT dengan jumlah orang kira-kira 300 yang akan nyewa tempat ini. Hiburan juga banyak. Tempat parkir di sana ramai. Ini dekat banget dengan kawasan KIC, hanya seperempat jam lah dari KIC.